Salam pemirsa, 2 Juli 2025, krisis di medan perang Ukraina-Rusia memasuki babak baru yang penuh ketidakpastian. Amerika Serikat resmi mengumumkan penangguhan sebagian pengiriman senjata penting yang sebelumnya dijanjikan Presiden Joe Biden kepada Ukraina. Keputusan ini, yang langsung mengguncang tatanan geopolitik Eropa Timur, didasari alasan mendesak stok amunisi milik AS sendiri kini hampir mencapai batas minimum, dan pemerintah harus memprioritaskan kepentingan nasional serta kebutuhan pertahanan dalam negeri. AS prioritaskan stok senjata domestik, bantuan ke Ukraina terancam. Wakil juru bicara Gedung Putih, Anne Kelly, dalam pernyataan kepada AFP pada Rabu 2 Juli 2025, menjelaskan bahwa setelah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap distribusi bantuan militer ke berbagai negara, Pentagon mengambil keputusan untuk menomorsatukan keamanan nasional Amerika. Langkah ini langsung menuai kecaman keras dari politisi lintas partai di AS, yang menilai keputusan tersebut bertentangan dengan komitmen Washington, khususnya janji-janji yang sempat ditegaskan oleh Presiden Donald Trump dalam KTT NATO, bahwa AS akan terus mendukung Kiev, termasuk menjual sistem pertahanan udara Patriot. Kementerian Pertahanan Ukraina sendiri menyatakan, hingga saat ini belum menerima notifikasi resmi terkait penundaan atau perubahan dalam bantuan personel maupun logistik militer dari AS, dan masih melakukan klarifikasi intensif dengan pihak Washington. Catatan resmi menunjukkan, sejak invasi Rusia pada Februari 2022, pemerintahan Biden sudah menggelontorkan lebih dari 66 miliar dolar AS dalam bentuk bantuan militer ke Ukraina, termasuk pengiriman pesawat tempur F-16 generasi terbaru. Namun sinyal perubahan kebijakan makin jelas. Menteri Pertahanan AS, Pete Hegseth, dalam rapat dengar pendapat di Kongres baru-baru ini, menegaskan bahwa bantuan militer untuk Ukraina akan dikurangi, sembari menyoroti pentingnya mencari jalan keluar lewat negosiasi damai. Menariknya, pada pertemuan terakhir kelompok kontak pertahanan Ukraina yang biasanya dipimpin AS, Menhan Hegseth, untuk pertama kalinya absen dan telah menyerahkan tongkat kepemimpinan forum strategis ini kepada Jerman dan Inggris. Indikasi lain bahwa Washington mulai menggeser prioritas globalnya. Rusia uji sinyal damai lewat jalur Belarus. Di tengah kemelut ini, muncul sinyal langkah dari kubu Rusia. Presiden Belarus, Alexander Lukashenko, dalam pertemuannya dengan utusan khusus AS untuk Ukraina, Kate Kellogg, secara terbuka menyampaikan posisi dasar Presiden Vladimir Putin terkait usulan gencatan senjata udara Ukraina. Pernyataan Lukashenko yang dikutip kantor berita nasional Belarus dan Sputnik Rusia menjadi headline internasional. Putin siap membahas gencatan senjata asalkan serangan udara ke wilayah Rusia dihentikan terlebih dahulu. Putin disebut telah menyampaikan pada Lukashenko bahwa ia tidak keberatan pada konsep gencatan senjata, namun menuntut Barat, terutama AS, Inggris, Perancis, dan Jerman untuk memastikan rudal mereka tidak lagi menghantam kota-kota di dalam wilayah Rusia. Bila syarat ini dapat dipenuhi dan Barat berhasil membujuk Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky untuk menghentikan serangan ke jantung Rusia, maka Moskow bersedia mengambil langkah konkret menuju penghentian konflik bersenjata. Pernyataan ini pertama kali dipublikasikan oleh Belarus, sementara Kremlin memilih untuk tidak mengeluarkan komentar resmi, menunjukkan bahwa dialog dan pengujian sinyal politik masih berlangsung lewat perantara, tanpa kontak langsung antara Moskow dan Washington. Aksi lapangan, kereta dan pangkalan Rusia disabotase, Korea Utara siap kirim ribuan tentara. Sementara diplomasi berjalan di meja perundingan, di medan perang aksi-aksi sabotase dan serangan tetap panas. Menurut laporan akun Twitter AXI yang sering mengutip data lapangan dari Ukraina, Dinas Intelijen Militer Ukraina, GUR, berhasil meledakkan rel kereta api strategis di wilayah Zaporizhia yang diduduki Rusia. Aksi ini membuat jalur logistik utama Rusia terputus lebih dari sepekan. Ketika Rusia berhasil memperbaiki jalur, militer Ukraina pada 1 Juli kembali menghancurkan rel tersebut, memperpanjang lumpuhnya distribusi amunisi dan logistik musuh. Selain itu, Ukraina juga mengintensifkan serangan drone ke wilayah Rusia, termasuk melancarkan serangan ke pangkalan udara Saki di semenanjung Crimea pada malam 30 Juni, yang dikabarkan berhasil melumpuhkan sejumlah besar peralatan militer Rusia. Kabar yang tak kalah menggemparkan datang dari laporan CNN bahwa Korea Utara tengah mempersiapkan pengiriman hingga 30.000 tentara tambahan untuk membantu Rusia di front Ukraina. Penulis dan analis geopolitik Tao Miao mengungkapkan,
Pasukan Korea ini kemungkinan besar akan ditempatkan sebagai pasukan serbu utama, menjadi peluru dalam skema perang proksi yang diatur secara strategis oleh Tiongkok dan Rusia. Skema ini disebut sebagai cerminan tipikal strategi Beijing, tidak tampil di garis depan, namun mengendalikan eskalasi konflik global dari balik layar. Jika dunia membiarkan ekspor militer Korea Utara terjadi tanpa perlawanan hari ini, bukan tidak mungkin Tiongkok akan menerapkan pola yang sama di Selat Taiwan atau Laut Tiongkok Selatan di masa mendatang. Azerbaijan membelot dari Rusia, isyarat perubahan peta aliansi. Pada hari yang sama 1 Juli 2025, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky melakukan percakapan penting dengan Presiden Azerbaijan Ilham Aliyev. Kedua pemimpin sepakat untuk saling mendukung, menjaga kedaulatan wilayah masing-masing, dan menolak segala bentuk intimidasi Rusia. Sejalan dengan sikap Iran, pemerintah Azerbaijan dilaporkan mulai mengambil langkah tegas, di antaranya secara bertahap menutup seluruh sekolah berbahasa Rusia dan menghapus pelajaran bahasa Rusia dari kurikulum nasional. Langkah Azerbaijan ini memunculkan komentar tajam dari pengamat politik dan influencer Tiongkok, Chun Wu, yang menilai sikap pembelotan Azerbaijan bukan sekadar reaksi emosional atas kematian dua warganya akibat aksi brutal polisi Rusia, tetapi lebih kepada melemahnya pengaruh dan daya gentar Rusia di kawasan. Fenomena ini, kata Chun Wu, bisa jadi awal dari gelombang baru. Jika tren ini berlanjut, bahkan Serbia, negara Balkan yang selama ini dikenal sangat loyal pada Moskow, bisa saja suatu saat berbalik arah. Kesimpulan, dunia di titik kritis, opsi damai atau perang meluas. Kebijakan baru Amerika Serikat yang menunda bantuan senjata ke Ukraina menjadi penanda penting perubahan dinamika global. Sinyal damai dari Moskow lewat Belarus, upaya sabotase Ukraina yang masih masif, keterlibatan langsung Korea Utara dan potensi pergeseran aliansi di kawasan Eurasia. Semuanya saling terkait dalam pusaran konflik yang belum menunjukkan ujung. Di tengah realitas ini, dunia menyaksikan apakah opsi damai benar-benar terbuka, atau justru fase baru perang proksi dan perubahan peta aliansi global sedang dimulai. Cukup sekian dulu, terima kasih atas perhatiannya. IT News juga memiliki channel di platform kancing.com. Mohon kunjungan dan bantu subscribe agar bisa mengikuti perkembangan dunia tanpa batas. Terima kasih. Link kancing ada di dalam description.